Welcome to the Choki Talkie Show. Hari ini saya dapat kesempatan dan kehormatan. Lu nggak lihat pangkat gue, bos? Ini Letnan Kolonel, bos. Ini yang ngasih Kapuspen TNI. Ini nama saya. Ini organisasi kita yang kita cintai. Tapi ini nggak boleh dipakai sembarangan. Nakut-nakutin aparat lain di lapangan. Nggak boleh. Bukan zamannya lagi begitu. Saya bersama dengan tim yang saat ini sedang mengkomunikasikan apa itu Tentara Nasional Indonesia. Inilah sahabat-sahabat saya dari Puspen TNI, dan nantikan produksi kreatif kami di YouTube channel saya, tentunya di The Choki Talkie Show. Persiapan, Puspen TNI, informatif, komunikatif, kerjasama. Masuk. Sebentar kita mulai. Hitungan countdown 3, 2, 1 kita mulai. Siap Raja Wali? Monitor standby. 3, 2, 1, go. Welcome to the Choki Talkie Show. Nuri, monitor Nuri. Masuk Raja Wali, masuk. Kamu lihat nggak mobil saya diparkir di mana? Kayaknya nggak ada mobil di sini, Raja Wali. Tolong pastikan yang di belakang saya penampakan apa itu? Ini bukan mobil, Raja Wali. Menurut informasi intelijen, mobil saya itu bisa dimasukin ke pesawat pengangkut ini. Itu fakta, bos. Terus, jadi mobilnya ada di dalam maksudnya? Itu yang mesti kita cari tahu kebenarannya. Selamat datang di acara kami, dan hari ini saya berterima kasih sekali. Saya bersyukur bisa masuk pangkalan militer TNI Angkatan Udara, tepatnya di Skadron Udara 31, Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Suatu kehormatan. Pesawat ini, come here. You come, Yula, come hala. Ini Hercules C-130 HS. Sinilah dulu lah kau lah. Lihat sini bentar. Ini kau mau coba angkat sendiri sampai kuda gigit besi pun tidak bisa. Karena pesawat ini besar sekali. Ngangkut personil bisa sampai 128 orang. Pasukan tempur 90 orang. Belum termasuk logistik di dalamnya yang diantarkan ke berbagai penjuru di Indonesia. Supirnya nggak ada. Oke, lupakan sejenak soal itu. Saya ada di sini karena satu hal. Karena narasumber saya itu tinggalnya di dekat sini. Narasumber saya hari ini adalah seorang istri tentara. Istri setia yang mendampingi suaminya yang setia selama puluhan tahun berkarir di militer, khususnya di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Suara itu. Ada yang bisa suruh stop nggak pesawatnya? Dia mengganggu kualitas siaran saya. Nggak bisa. Baik, hari ini aku berkolaborasi dengan Puspen TNI. Jadi aku mau minta disiapkan dulu kostumnya, dan penggantian kostum dimulai dari sekarang. Persiapan, dan there we go. Set. Saya dapat kehormatan hari ini untuk mewawancarai narasumber yang istimewa, yaitu istri dari Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Beliau adalah Ibu Nani Hadi Cahyanto. Ada di dalam ruangan. Oke ya, kita wawancarai seorang ibu yang menjadi panutan, teladan, contoh bagi seluruh anak buahnya, bagi seluruh anak binaannya. Udah keren belum? Cek dulu. Bro, cek dulu. Oke enggak? Pangkat Letnan Kolonel ini. Oke ya. Cokinya udah bener ya tulisannya. Raja Wali masuk. Masuk. Siap
siap ya, Bu Nani udah ada di sebelah. Iya, oke. Siap, persiapan. Kamera, rolling. 3, 2, 1, and action. Selamat pagi, Ibu. Saya udah lama gak ketemu sama Ibu. Aduh, Bu cantik sekali ya. Dandannya pasti totalitas. Mas Coki, saya ada di sini. Itu foto saya. Iya, Bu, ya. Ini Bu Nani. Iya, Ini Bu Nani. saya. Nani. Iya. Iya. Cantik fotonya apa cantik saya nih? Gini, Bu. Kalau orang lebih bagus di foto, itu disebut fotogenik. Orang kalau lebih bagus asli, dari jauh, disebutnya jauh genik, Bu. Jadi Ibu mau yang mana? Saya sih inginnya seaslinya aja deh. Nah ini, saya suka nih. The genuine of a mother. Jadi orisinalitas dari seorang ibu. Ibu Nani Hadi Cahyanto sudah lebih dari 2 tahun mendampingi Bapak Marsekal TNI Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI loh. Belum termasuk karir-karir sebagai prajurit sebelum-sebelumnya. Tapi kan hari ini hari ibu, jadi beliaulah yang kita muliakan. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Aku kalau sama Bu Nani janjian gini, pokoknya setiap aku ngomong aku nggak pakai masker. Meskipun aku udah swab, Ibu juga udah swab, kami semua di ruangan ini sudah tes usap. Clear, no COVID-19. Tetap kami berjaga-jaga. Karena nggak mau orang pikir, wih Coki bisanya begitu sama Ibu nggak pakai masker. Nggak, nanti pas Ibu lagi ngomong, baru beliau lepas masker, saya tak tutup. Oke? Salah. Maaf, sebelah sini. Kasih Ibu udah diingetin. Saya sih mau belak-belakan aja ya Bu ya. Kok bisa gitu? Ini mohon maaf sebelumnya Bu ya. Dengan segala hormat, respek saya sama Ibu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Hadi Cahyanto. Kok bisa Ibu ini kecantol, suka, jatuh cinta dari pacaran sampai nikah dengan seorang Hadi Cahyanto? Saya lihat sosok Hadi Cahyanto di saat masih SMA dulu. Hah? SMA saya. Cinta monyet. SMA ya? SMA. Jadi Ibu ngelirik Pak Hadi gitu? Iya. Dulu Pak Hadi udah ada kumisnya atau belum? Waktu itu ya kumisnya masih sebatas kayak rambut-rambut yang bertumbuh. Tapi sudah kelihatan gantengnya. Oh gitu? Dan tentunya itu saya sampaikan tadi, saya lihat sosok suami saya, pacar saya waktu itu Mas Iya, Hadi iya. Cahyanto. Itu pendiam, Iya. tapi punya karakter dan pinter. Sudah saya terlihat itu kalau dianya pinter, cerdas, itu saya lihat. Makanya saya yakin dan percaya suami saya akan jadi panglima. Wah, dari awal karir. Betul, Ibu nggak ceritain hal ini kepada banyak orang, hanya kepada saya. betul. Dan kamu nonton ini loh, ini eksklusif sekali. Saya sampai bingung nih mau pakai lepas. Tapi udah memang begini kejadiannya. Pendiam, berkarakter, cerdas. Tapi dari SMA apakah Ibu yakin bahwa dia adalah pasangan Ibu? Bahwa dia akan menjadi pendamping Ibu? Gak usah pakai ketawa juga sebenarnya sih. Kenapa saya begitu yakin waktu itu? Karena suami saya tipe ke orang setia dan sayang dan menghormati wanita. Jadi saya percaya sekali bahwa suami saya ini adalah bisa menjadi pendamping. Saya akan menjadi pendamping hidupnya. Hadi Cahyanto. Jadi waktu SMA itu penasaran aja sih, umur berapa waktu itu lihat-lihatan itu? Suami saya waktu itu umur 17 dan saya waktu itu umur 15. Masih cinta monyet. Jadi dari SMA udah pacaran. Sahabat ya, artinya konteksnya terus bersama. Masuk Akademi Angkatan Udara, Betul. didampingi sama Ibu. Jadi Letnan 2 didampingi sama Ibu. Ya harus dong. Harus dong. Siapa lagi? Nggak boleh orang lain. Terus, ini prinsip nih. Tapi Bu, itu Pak Hadi kalau saya lihat ya, beliau kalau ngomong tuh kan, nada-nada suaranya itu kan, penekanan itu dalam Bu. Apakah ketika di rumah juga beliau ngomongnya begitu kepada ibu-ibu? Ibu Nani, sudahkah engkau siapkan makanan untuk anak-anak kita hari ini? Anak-anak, sudahkah engkau belajar? Ayo, jujur sama saya, ayo. Suami saya tuh humani sebetulnya kalau di rumah itu. Oh. Jadi memang pendiam, Iya. jarang bicara. Tapi kalau bicara selalu lucu. Jadi tidak kalau memang suaranya
ada penekanan Iya. itu memang udah dari sononya ya. Dari Oh, dia romantis nggak sih, Bu? Kalau romantis, tentara kayaknya nggak ada yang romantis, Mas. Ibu baru saja menyinggung perasaan banyak tentara di ruangan ini loh, Bu. Kalau tentara romantis nanti kurang gagah, Mas. Kata suami saya begitu. Papa ini kok nggak romantis? Tentara suruh romantis ya nggak bisa, katanya. Kurang maco, kurang gagah. Jadi apakah maksud Ibu kalau seorang perempuan ingin menjadi pendamping prajurit dalam hidupnya, bersiaplah untuk tidak menerima romantisme, begitu? Sepertinya itu, betul. Sepertinya itu. Semua bapak-bapak nganggut-nganggut kan. Disuruh romantis nggak bisa, karena kalau kirim surat pun juga gitu. Iya. Kepada yang terhormat, Iya. yang tercinta. Seperti kayak Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Aduh, kapan ini mesranya? Kirim surat pun juga kepada yang tercinta lah, terlaluan banget. Iya, iya. Protokoler gitu. Bu, kan militer itu identik dengan rantai komando ya, Bu ya? Betul. Disiplin, seia sekata, A, A, B, B. Betul. Nggak ada tuh negosiasi. Pokoknya kan gitu ya. Sikap Bapak di rumah seperti itu juga atau lebih demokratis? Yang pasti sih demokratis untuk memilih cita-cita ya, tidak ada penekanan. Namun juga punya karakter, jadi kamu harus konsisten dengan cita-citamu. Itu yang menjadi kedisiplinan dari seorang tentara. Jadi itu yang ditekankan Pak Hadi dan Ibu kepada putra Ibu yang Iya. seorang penerbang ini? Nah itu saya untuk yang anak saya yang penerbang ini pun juga gitu. Saya dalam hati melihat bapaknya tentara, itu tentunya kan pengennya anaknya lebih bebas karena apa tuh, biar nggak terikat oleh peraturan kedinasan misalnya. gitu. Oh. Tapi anaknya dari kecil melihat sosok papanya itu menjadi figur, jadi dia tetap kekeh untuk mendaftar sebagai taruna Akademi Angkatan Udara. Ketika saya coba untuk mencarikan formulir waktu itu, saya belikan formulir ITB, UI, UGM, saya belikan Alternatif nih, Bu, semua ya? ya. Harapan saya anak saya ini udahlah coba-coba. Iya. Jadi kalau kamu nggak lolos di AAU, paling tidak ada cadangan. Mama, Adek nggak bisa seperti itu. Adek harus fokus. Jadi tidak boleh di samping-sampingkan. Jadi dia itu seperti papanya, ya fokus satu ya satu. Kalau gagal baru nanti tahun depan saya mengulang untuk ke mana yang penting. Mas Bima sekarang dinas di Madiun. ya. Dan penerbang pesawat tempur T-50. Jadi kalau mau ketemu sama Mas Bima ke Madiun. Siapa yang mau ketemu sama Mas Bima? Ayo. Maaf, Mas Bima sudah punya pasangan, Bu? Maksudnya Harus apa? cari. Minta bantuan saya gitu maksudnya. Iya. Tapi itu di luar YouTube channel loh, Bu. Iya. sebenarnya. Karena Ibu tahu saya dulu pembawa acara Take Me Out Indonesia, Nah, Bu. itu dulu. Saya selalu bilang begini, Ria sudah tunjukkan pesona. Ya, umurnya Mas Bima berapa, Bu? 26. 26. Boleh nanti kita usahakan yang teman-teman yang mau komentar di YouTube channel saya silahkan ya untuk berkomentar, mencari tahu siapa Mas Bima, dinas di mana, profilnya seperti apa, apakah karismanya mirip dengan Marskal TNI Hadi Cahyanto. Sangat mirip. Disamber sama ibunya, sangat mirip. Yang identik apanya? Identiknya prinsipnya. Prinsip. Dia lurus. Sampai saya itu waktu SMA masih SMA, saya jemput sekolah kan macet dari Tebet dari SMA 8 Bukit Duri ke Halim ini macet. Iya. Ya namanya ibu-ibu kan curang-curang dikit, masuklah busway. Dimarahin keluar mama. Presiden aja gak boleh masuk dia. Macet deh. Presiden juga macet mah, gak boleh masuk busway. Jadi kita mundur. Serius, Bu? Betul itu. Nah, ini kejadiannya, SMA itu ya? Padahal Bapak kan tentara aktif kan? Iya. Pamen ya, waktu itu Bapak pamen kan? Iya. Atau sudah pati jangan-jangan? Belum, masih pamen. Perwira menengah maksudnya. Suruh mundur, Mundur. teratur ya? Teratur, nggak boleh pokoknya harus mundur. Karena perempuan kan kalau mundur, Ibu yang nyetir? ya kan kadang. Ibu Nani pernah nyetir sendiri. Ya jadi jangan berpikir semua tuh supir, pakai pengawal. Itu kan perangkat
Ya, tapi beliau ini seperti kebanyakan ibu-ibu juga. Dan kalau ibu-ibu sudah di jalan, jangan harap kamu menang para pengemudi lain. Oh, aku kemarin gitu, Bu. Aku kan naik mobil sendiri. Di depan ada ibu-ibu. Saya lihat sekali tuh ibu-ibu, Bu, pakai motor. Kasih sen kanan. Ya, Bu ya. Ternyata dia begini. Kamu nggak lihat saya? Iya, saya lihat. Ibu kasih sen kanan. Mas. Kalau saya kasih sen kanan, itu artinya kamu yang belok kanan. Untung saya nggak ketemu Ibu Nani dulu di jalan itu. Kita munduran nanti. Nah, munduran, kalau nggak hari ini kita nggak ada wawancara ini. Oke. Pertanyaan provokatif. Apakah Ibu berbahagia dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto? Ya pasti sangat berbahagia dong, Mas. Karena mendapatkan suami kebanggaan kami keluarga. Tapi kan suaminya sibuk. Nah, kita harus menyadari itu bagian dari konsekuen menjadi istri. Jadi kebahagiaan itu kan tidak diukur dengan materi. Kebahagiaan adalah yang kita bisa merasakan diri kita sendiri. Bagaimana menciptakan kebahagiaan untuk keluarga kita. Bapak tugasnya di A, Ibu sekarang sama saya lagi di Halim Perdana Kusuma. Bapak di mana sekarang? Kebetulan saat ini wawancara. masih sedang di Jakarta saja, di markas besar. Di Mabes TNI ya, Cilangkap. Ya. Ketemunya dalam seminggu ini berapa kali kalau sekarang masa pandemi begini? Ya alhamdulillah kalau saat ini masa pandemi pantauannya kan lewat virtual ya, dan suami juga hadir pun juga tidak selama saat tidak pandemi. Jadi ya untuk ketemu intens lah seperti biasa. Bu, sebagai seorang ibu, apa perhatian terbesar Ibu terhadap perkembangan generasi muda, khususnya dari usia sekolah? Yang mana, Bu, yang paling Ibu khawatirkan dalam tanda petik? Khawatir adalah pembentukan karakter ya. Bagaimana untuk anak usia dini supaya sudah punya karakter dibentuk, merah katakan merah, hijau katakan hijau, putih katakan putih. Jadi karakter itu selalu yang menjadi perhatian Ibu ya? Iya, pasti, bagi anak-anak. pasti. Kalau pendidikan karakter tidak dilakukan sejak awal, apa yang Ibu khawatirkan akan terjadi di masa depan terhadap diri mereka? Nah itu Mas, kita sedih sekali kalau kita tidak bekali mereka dengan karakter. Dia tidak punya tanggung jawab nanti bahwa negeri ini perlu sosok pemimpin dari mereka sebagai generasi penerus. Nah kalau mereka tidak punya karakter, tidak punya cita-cita, apa kata Indonesia nanti ke depan? Nah itulah maka kita bangun Indonesia dari mulai anak-anak masih balita sehingga dia punya karakter dan cinta tanah air untuk Indonesia. Mas Nana. Apakah menurut Ibu orang-orang yang tidak merawat kebinekaan berarti mereka pernah punya masalah dengan karakter di masa lalunya? Makanya landasan agama itu memang penting. Namun saling menghargai itu adalah utama. Karena negara kita adalah Indonesia yang kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Harus toleransi, itu yang kita bangun di anak-anak bahwa kita beraneka ragam budaya, bahasa dan juga tentunya agama. Jadi karakter yang kita bangun adalah karakter untuk toleransi. Itu bagi yang seperti sekarang ini, ya mungkin anaknya yang waktu masih kecil nggak dengerin kali Mas. Pasti dari kecil anak-anak itu dibina oleh orang tuanya untuk mengenal tentang agama, tapi mungkin saat itu bolos kali Mas. Bahasa kita ya, mungkin dia nggak masuk kelas kali waktu itu. Jadi hari ini, di hari Ibu, kita ketemu ibunya istri prajurit TNI seluruh Indonesia sudah meluangkan waktu buat Coki Sitohang dan di acara Coki Talkie Show. Jadi kita pasti belajar sesuatu dari kebinekaan ini. Berterima kasihlah kita punya seorang ibu. Hari ini jika ibumu masih ada, hormati beliau. Sujudlah di kakinya, doakan. Berikan sesuatu yang bisa membahagiakannya jika engkau mampu. Jika belum mampu, minimal jangan ganggu kehidupan beliau dengan berbuat onar di luar sana. Hargailah Hari Ibu tahun 2020 di tengah pandemi dengan kekuatan dan kebersamaan dalam keluarga yang harmonis.
Ibu Nani, terima kasih untuk waktunya. Saya sangat bersyukur. Selamat melanjutkan tugas-tugas Ibu sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi dan istri dari seorang Panglima TNI dan juga ibu dari seorang prajurit TNI dan ibu dari seorang anggota Dharma Pertiwi. Karena putrinya beliau nikahnya sama prajurit. Ngerti nggak bahasanya? Ya. Sekali lagi Bu, terima kasih kami ucapkan untuk kesempatannya hari ini. Sebentar. Maaf dipanggil. Masuk Nuri, masuk. Mau titip satu pertanyaan dong Raja Wali. Lu berani lo sama Ibu Panglima TNI? Habis dari tadi dengerin ceritanya kayaknya setia banget nih si ibu sama bapak. Minta pesan-pesannya dong buat anak muda, gimana tuh caranya biar bisa long last sama si bapak. Oh, biar hubungannya long last ya. Itu pas pertanyaannya ditanyakan Bu, itu ADC Ibu ketawa-ketawa tuh di sana. Mereka senang, mereka gembira gitu. Dan ya kan, mereka juga anak muda itu Bu, ajudannya. Coba Bu kasih tahu Bu, pesan. Gimana supaya hubungannya awet? Adik-adik, biar hubungannya awet, resepnya hanya satu. Kita kan berumah tangga itu, dijodohkan ini adalah masing-masing berbeda. Jangan anggap berjodoh itu tidak berbeda. Karena berbedalah kita dijodohkan untuk saling melengkapi dan saling mengisi. Tentunya yang paling utama adalah saling menghargai. Ini karena kita dijodohkan untuk dipertemukan untuk kehidupan menjadi sempurna. Nah, itu maka komitmen yang utama adalah kita harus komitmen bagaimana untuk menciptakan keluarga menjadi harmonis. Begitu Mas Coki. Menjalankan peran masing-masing ya Bu Iya ya. dong. Ingat, pesan Ibu Nani Hadi Cahyanto barusan. Jalankan peranmu masing-masing. Suami, jangan jadi istri. Istri, jangan jadi suami. Anak muda, sukses ya buat tips dari Ibu Nani. Sekarang waktunya kami berpamitan, karena masing-masing sudah ada kerjaan lain. Terima kasih sekali lagi, sebentar. Rangkaian persiapan, ya persiapan buka jalan di depan, itu mohon izin, kita baru wawancara Ibu Panglima TNI. Tolong jangan dipersulit, bilang. Begitu, makasih. Saya Coki Raja Wali mana? Iya, makasih. Saya Coki Sitohang di The Coki Talkie Show dan saksikan terus juga Coki Live kehidupan saya sehari-hari dengan keluarga yang kamu pengen tahu, yang kepo silahkan aja, nggak ada masalah. Saya mau terbuka asal teman-teman juga bisa menghargai perbedaan kita. Sampai jumpa lagi dan salam sehat selalu. Ah.